tidak mungkin bertemu fisik karena beliau sudah ada di alam barzakh atau di alam kubur. Cara untuk tetap menjaga hubungan dengan para beliau ada dengan tentu menziarahi kuburnya. Dengan cara datang ke kuburnya, datang ke makamnya, di situ kita mendoakan beliau. Ya, seperti tradisi santri, kita mengaji Yasin sekaligus dengan membaca tahlil dan bacaan-bacaan lainnya. Sekaligus juga berdoa kepada Allah, memohonkan derajat yang tinggi bagi beliau di alam barzakh sana. Sehingga itu bukan hanya bermanfaat bagi beliau, tapi sekaligus bermanfaat bagi kita yang datang kepada beliau, berziarah, membaca tahlil, baca Yasin dan bacaan-bacaan lainnya, bahkan berdoa untuk beliau. Itu juga kembali ke kita, manfaat dan barokahnya kembali ke kita. Karena para beliau pada hakikatnya mereka tidak wafat, mereka hanya intiqal, pindah dari alam yang fana ini ke alam barzakh, ke alam kubur. Mereka hidup di alam kuburnya. Para ulama auliaillah itu hidup di alam kuburnya dan tahu siapa yang datang berziarah ke kuburnya, dan juga mendoakan kepada kita yang datang ke kuburnya dengan mendoakan beliau. Dalam sabda Nabi yang lain disebutkan tasaddaq ala mautaka fa inna Allah ta'ala wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Bersedekahlah kamu untuk kematian dirimu atau keluargamu, atau siapa yang engkau senangi, yang kau cintai. Tentu dalam ini kalau kita punya guru seperti itu, kita mencintai beliau, kita bersedekah dengan harta misalnya, dengan uang dan sebagainya, atau mungkin kita mendoakan, bersedekah dalam bentuk doa kepada beliau. Maka apa yang kita sedekahkan berupa bacaan-bacaan tahlil tadi, berupa bacaan surat Yasin, bahkan mendoakan beliau, kata Nabi, yahmiluna sadaqatil ahya'i ilaihim. Allah mengutus rombongan malaikat untuk membawa pahala bacaan-bacaan yang kita baca, Yasin, tahlil, bahkan doa yang kita panjatkan kepada Allah, diserahkan oleh Allah kepada serombongan malaikat untuk dibawa ke alam kubur mereka. Pas setelah sampai di hadapan beliau yang kita kirimi bacaan tahlil, bacaan surah Yasin maupun bacaan-bacaan lainnya, bahkan doa, maka beliau sangat gembira, beliau sangat senang sekali. Mayubsyiruna, maka mereka sangat senang, bahkan wayaquluna, maka beliau berdoa untuk kita yang membacakan bacaan-bacaan doa, bacaan tahlil, bacaan Yasin kepada mereka itu. Wayaquluna, mereka berdoa, bagaimana doanya? Allahumma, ya Allah, gembirakanlah mereka pula, kama besar nabiha, sebagaimana engkau telah menggembirakan kami, membahagiakan kami dengan sebab bacaan-bacaan yang mereka baca untuk kami, yang dikirimkan kepada kami, termasuk doa-doa yang mereka panjatkan kepada kami. Wa abyshirhu bil jannah kama besar nabiha, ya Allah, dan bahagiakanlah mereka pula, beri kabar gembira mereka dengan kabar bahwa mereka akan masuk di surgamu, akan dimasukkan ke dalam surgamu, sebagaimana kami mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam surgamu. Ini jelas bahwa apa yang kita lakukan dengan berziarah kepada guru yang telah mengajari kita ilmu agama, membimbing menuntun rohani kita, dengan cara kita datang ziarah ke kuburnya, datang ke makamnya, dengan membaca bacaan-bacaan Quran, bacaan tahlil, dan berdoa kepada Allah di makam atau kubur mereka, itu jelas
sampai kepada beliau-beliau, dan bukannya sampai, kita mendapat balasan doa daripada beliau. Itulah yang kemudian menjadi asror, menjadi rahasia-rahasia yang mengalir ke kita berupa nur dari Allah, sehingga tiba-tiba hidup kita makin baik, kehidupan kita, ekonomi makin lancar, rezeki makin banyak, makin lancar, tidak disangka-sangka, kehidupan kita makin sejahtera. Di antara asror rahasianya, karena kita selalu datang berziarah kepada beliau dengan mendoakan beliau di makam beliau. Jadi cara melakukan memelihara hubungan kita dengan guru-guru kita yang sudah wafat, dengan cara dengan cara berziarah ke kuburnya, dan kita berdoa, membaca bacaan di Quran, Yasin, bacaan-bacaan surah lainnya, serta tahlil di kubur mereka. Itulah barangkali selain kita sering datang ke makamnya berziarah, juga tidak lupa di mungkin setiap habis sholat minimal kita membacakan Fatihah untuk beliau dan mendoakan para beliau. Insya Allah dengan demikian aliran asror, aliran rahasia-rahasia gaib dari Allah akan mengalir ke kita terus, sehingga ilmu yang kita dapatkan dari beliau-beliau walaupun sedikit tetap akan menjadi ilmu yang barokah bagi kita dan bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, bahkan bagi orang lain. Inilah pentingnya mengapa kita perlu menjaga, melakukan hubungan dengan para guru-guru kita. Apalagi guru-guru kita memang bersanad, nyambung ilmunya kepada Rasulullah SAW. Termasuk saya, alhamdulillah, pada waktu di Nurul Jadid nututi dengan beliau pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid, Al-Arif Billah, Al-Alim, Al-Alama, Al-Fadil, Kiai Haji Zaini Mun'aim. Saya mengaji tafsir Jalalain kepada beliau, mengaji Riyadhus Shalihin, dan juga mengaji Ibnu Aqil syarahnya Alfiyah kepada beliau. Sehingga ilmu saya pun nyambung dengan Rasulullah, karena beliau mengaji kepada Kiai Muhammad Khalil Bangkalan, mengaji kepada Kiai Hasyim Asy'ari Jombang, yang setelah beliau mengaji ke gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, gurunya Kiai Muhammad Bangkalan, nyambung dengan Rasulullah, dari guru ke guru nyambung ke Rasulullah. Sehingga karena saya ngaji kepada Kiai Zaini Mun'aim, berarti ilmu saya pun bersanad kepada Rasulullah. Jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan sangat barokah dan manfaat, karena ilmunya pun nyambung dengan Kiai Zaini Mun'aim yang bersanad sambung kepada Rasulullah SAW. Perlunya perlunya menjaga hubungan dengan guru dicontohkan oleh Kiai Zaini Mun'aim, Allah yarham. Ketika beliau mondok di Mekah, setelah selesai beliau mondok di Kebuyang, Jombang pada Kiai Hasyim Asy'ari, beliau kemudian berangkat ke Mekah, mondok di Mekah, mengaji kepada beberapa masyayikh di Mekah, kepada Syekh Maliki, kepada di antaranya juga bahkan beliau